Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kak Seren, lihat nih, bagus-bagus banget bajunya. Iya ya, bagus-bagus banget. Wah, kapan ya gua beli gini? Aku mau minta mamaku belikan nanti. Ih, enak banget Kak Seren. Wah, Wih, HP-nya bagus ya. bagus. Aku ambil Aku ambil HP-nya. Handphoneku! Tolong, handphoneku! Aduh, kayak apa sudah nih? Aduh. Sabar aja ya Kak Pudan, siapa tahu nanti kalau dicari lagi bisa balik HP-nya. Aduh, ini ada apa nih? Tadi saya perhatikan lagi keadaan panik. Kenapa nih? Ini Mang, aku tadi kehilangan handphone. Kehilangan handphone? Iya Mang. Baru saja ya? Iya, sekitar jam-jam 10-an tadi itu Mang. Oh, ini tadi saya ada ketemu orang nih. Ya, panik dia nih bawa handphone. Ini, kenal? Kenal ya? Ya kan, Ini Seren? orangnya ya? Ini, iya kamu yang nyurik ya? Iya, mana handphonenya? Jangan ya, jangan ya, sabarnya. Mana handphonenya? Iya, ini kah? Iya, coba kembalikan. Iya, betulkah itu handphonenya? Iya Mang, yang ada tulisan Pudan. Iya Mang, ini Iya, handphone ya, saya. handphonenya sudah kembali ya. Oke, iya. Jadi kalaupun handphonenya sudah kembali, tidak boleh ya melakukan kekerasannya. Itu tetap kesalahannya ya. Itu kesalahanmu ya. Tidak boleh mencuri dan tidak boleh mengambil barang milik orang lain ya. Oke, jangan diulangi. Iya, buat kakak-kakak dan adik-adik, itu handphonenya dijaga ya. Lain kali tetap hati-hati di jalan, jangan main handphone, fokus, diperhatikan jalannya, dan jangan takut, jangan panik, tetap berdoa kepada Tuhan. Tidak boleh membalaskan kejahatan dengan kejahatan ya. Tetap dia salah, dia mengakui, lalu kita tidak boleh melakukan kekerasan, tetapi kita tetap berdoa meminta tolong kepada Tuhan. Ya, jadi mau memaafkan? Mau? Ya, jangan diulangi lagi ya. Iya, salaman ya. Oke. Ya. Ini, jangan satu orang aja. Ini juga ini salaman. Ya, aku juga ya. Oke. Sip. Ya. Oh, kita juga ya. Oke, kita juga. Oke ya. Oke ya. Oke ya. Jadi begitulah adik-adik cerita dari kita kakak-kakak dan guru-guru sekolah minggu bahwa sesuai dengan topik kita aman di tangan Tuhan, dimanapun adik-adik berada, tetap harus berlindung kepada Tuhan agar tetap aman seperti yang dirasakan oleh guru-guru sekolah minggu dan kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu. Halo, selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, yang ada dimanapun. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Kok kayak kurang semangat ya? Kita ulang lagi sekali lagi ya. Boleh? Oke. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Saya anak Tuhan selalu ceria. Mantap. Jadi adik-adik tadi menyaksikan drama singkat yang telah dilakukan oleh kakak-kakak dan abang-abang sekolah minggu kan. Jadi adik-adik tidak boleh meniru adegan itu di rumah. Itu hanya untuk contoh supaya tidak dilakukan oleh orang lain. Iya, betul. Jadi Kak Pudan tadi sedih nggak pas HP-nya hilang? Sedih. Loh, Oh Kak ya, Budan. iya, Kak Budan iya, nama. nggak apa-apa ya, lanjut. Kak Budan. Aku juga sedih Ah. tadi lihatnya. Oh iya, iya. Iya, sedih. Coba Kak Budan sedih nggak tadi pas HP-nya hilang? Sedih banget Bang Triwin. Oh gitu. Kalau misalnya HP-nya nggak kembali, Kak Pudan bakal nangis nggak? Enggak sih,
Kak Pudan kan banyak uang. Aduh, Ngerinya. tidak boleh congkak. Gak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Itu hanya bercanda ya adik-adik. Gak boleh sombong ya. Jadi adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik harus semangat dulu ya. Karena kita hari ini bakal nyanyi, bakal dengar khotbah dari Amang calon pendeta. Betul. Dan kita akan membaca Alkitab. Adik-adik jangan lupa ya, siapkan Alkitabnya di rumah ya. Oke. Kita akan mengangkat pujian kita. Adik-adik berdiri dari tempat duduknya ya. Kalau bisa agak yang di luas. Jadi Jaga jarak gitu ya. jaga jarak. Jadi Tuh. agak semangat. Oh, mungkin. semangat ya. Lagu apa? Sebelum kita nyanyi, Oh kita iya. saat teduh dulu. Oh, Oh, begitu. Iya, lupa Kak kebiasaan. Pudan. Iya. Iya. Maaf, Iya. maaf. Oke, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Amin. Baik adik-adik, karena kita akan memuji memuliakan Tuhan, adik-adik abang undang untuk bangkit berdiri ya. Kalau bisa yang agak luas supaya kita bergeraknya lebih lincah, ya kan Kak? Ya. Betul. Oke, kita mainkan lagu kita. Oke, kita nyanyikan Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, Yesus kehidupanku. Kita lanjut, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi adik-adik lebih semangat ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita lanjut ya adik-adik. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar. Anak Tuhan di mana? Anak Tuhan di dalam gereja. Kita tebak-tebakan muka, panjang muka. Namanya kuda, panjang hidung. Namanya gajah, panjang tangan.
itu pencuri. Tidak baik panjang sabar, itu anak Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi, anak monyet. Adik-adik lebih semangat ya. Anak monyet di atas. Anak cacing di mana, Kak? Anak cacing di dalam tanah. Kalau anak burung? Anak burung di dalam Anak sangkar. Tuhan di mana? Anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka siapa ya namanya? Bukan aku. Panjang muka namanya kuda. Panjang hidung? Panjang hidung namanya Kalau gajah. panjang tangan? Panjang tangan itu pencuri. Tidak baik Panjang sabar itu anak Tuhan. Baik adik-adik, kita akan berdoa dan doa kita akan dipimpin oleh Kakak Pudan. Silakan Kakak. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa, siapkan hati. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus buat berkat-Mu ya Tuhan kepada kami semuanya, sehingga kami dapat memulai ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Bapa yang baik, di sini kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah kami, biarlah Tuhan Yesus yang hadir di setiap hati kami masing-masing. Tuhan, berkati ibadah kami ini, biarlah ibadah kami ini berjalan dengan lancar, dan biarlah Tuhan Yesus ibadah kami ini menjadi kehidupan baru bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Amang calon pendeta Huta Gaol. Siapa yang mau dengar? Kak Pudan mau dengar gak? Aku enggak. Mau dong. Aku mau. Iya, kan Amang yang cerita. Oh iya. Iya, kalau Amang tidak cerita siapa yang mau dengar? Oh iya, Iya betul. betul. Jadi Iya. Jadi adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab dari Amang calon pendeta Huta Gaol, kita siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya, dan kita akan menaikkan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya adik-adik. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang
selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Oke, ya, selamat pagi adik-adik. Ya, kita hari ini akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Amang mau adik-adik mempersiapkan hati dan pikirannya ya. Terlebih Alkitabnya, karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita lipat tangannya, kita rendahkan hati kita berdoa. Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas karunia yang Engkau berikan kepada kami. Engkau memberikan kami kesempatan untuk dapat kembali beribadah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Tuhanlah yang selalu hadir di tengah-tengah kami, anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu yang ingin mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi semangat baru bagi kami untuk menjadi anak-anak yang taat, takut, dan selalu turut terhadap perintah-perintah-Mu. Kami serahkan seluruhnya ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis di dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ya, kita buka ya Alkitabnya. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Jika sudah dapat, kita bersama-sama membacanya ya. Iya. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kita baca bersama-sama. 2, 2, 3, ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adik-adik yaitu aku aman karena Allahku. Ya, sebelumnya Amang mau tanya-tanya dulu ya adik-adik. Adik-adik pasti pernah merasa takut kan? Pasti adik-adik pernah merasa khawatir, pasti pernah merasa sedih, pasti pernah merasakan bahwa adik-adik sedang dalam bahaya. Lalu Amang ingin menanyakan, ketika adik-adik sedih, ketika adik-adik takut, ketika adik-adik sendiri, apa yang adik-adik lakukan? Pasti adik-adik yang pertama sekali adalah mencari teman, ya kan? Karena kalau kita sendiri pasti merasa takut, ya kan? Takut karena tidak ada teman, takut tidak ada yang menolong, takut tidak ada yang melihat kita. Lalu ketika adik-adik sendiri, apalagi di rumah, ya kan? Pada saat mati lampu, adik-adik sendiri di rumah, orang tua lagi keluar, lalu adik-adik tidak punya teman, pasti adik-adik takut. Lalu apa yang harus adik-adik lakukan ketika adik-adik takut, ketika adik-adik sendiri, ketika adik-adik merasa sedih? Yang pertama itu tadi mencari teman ya, biar tidak sendiri. Karena sendiri itu tidak enak ya.
pasti sendiri itu akan merasa kesepian, merasa tidak ada yang memperhatikan. Tetapi ketika kita memiliki teman, maka disitulah kita akan merasa nyaman, merasa tenang, merasa tidak sendiri. Bahkan kita akan menjadi lebih berani, ya kan? Mau mati lampu, mau kita sendirian, atau pada saat jalannya sepi, ketika kita punya teman, pasti kita akan lebih berani. Lalu teman siapa yang adik-adik panggil ketika adik-adik sedih? Ketika adik-adik sedang dalam kesendirian, ketika adik-adik sedang dalam ketakutan. Ayo, siapa yang dipanggil duluan? Pasti orang-orang terdekat, ya kan? Kalau ada mama atau bapak di rumah, pasti yang pertama dipanggil mama atau bapak, ya kan? Kalau ada abang atau kakak di rumah, pasti yang dipanggil abang dan kakak. Kalau ada adiknya di rumah, pasti adiknya yang disuruh nemanin, ya kan? Nah, tapi apakah orang tua kita, abang kita, kakak kita, adik kita selalu ada di sisi kita? Selalu ada bersama-sama dengan kita? Belum tentu ya adik-adik. Ya, pasti ketika kita belajar ada saatnya kita sendiri. Pasti ketika kita dalam mengerjakan tugas rumah, pasti kita ada yang dalam keadaan sendiri. Lalu siapa yang harus kita minta tolong? Kepada siapa kita harus meminta tolong ketika kita sedang dalam kesendirian? Yang pertama sekali, sebagai anak-anak Tuhan, yang harus kita minta pertolongan adalah Allah sendiri, ya. Bisa adik-adik ya? Kalau Amang pasti yakin untuk anak-anak Tuhan pasti selalu meminta pertolongan kepada Allah, ya. Dengan cara apa adik-adik? Dengan cara berdoa, ya. Harus sering-sering rajin berdoa, harus dibiasakan berdoa biar adik-adik tidak sendiri, ya. Apalagi di masa-masa sekarang ya, masa-masa virus yang sangat menyeramkan ini, pasti kita membutuhkan yang namanya pertolongan. Yang pertama sekali kita minta adalah kepada Tuhan, ya. Bisa adik-adik. Lalu yang kedua, karena virus yang menyebalkan ini, kita akhirnya di rumah, mengerjakan tugas di rumah, mengerjakan PR yang begitu banyak. Lalu kita merasa sedih, merasa sendiri, tidak ada yang membantu. Lalu kemana kita harus meminta tolong? Andalkan Tuhan, ya. Minta kepada Tuhan, pasti adik-adik akan ditolong. Segala tugas dari sekolah pasti akan selesai dan terkerjakan dengan baik jika adik-adik meminta pertolongan kepada Tuhan. Sama halnya dengan cerita firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini, yaitu Raja Daud. Adik-adik kenal Raja Daud? Raja Daud sangatlah terkenal. Dia dipercayakan oleh Allah untuk memimpin bangsa yang besar. Namun ketika dia memimpin bangsa yang besar, banyak sekali ancaman. Dia mau dibunuh, dia mau dijatuhkan, dia mau digeser dari kerajaannya. Bahkan dia takut. Dia takut karena apa? Dia sedang dalam terancam. Lalu apa yang dia lakukan? Dia berdoa, ya. Dia tidak sendiri, dia tidak merasa sedih lagi, namun karena dia memiliki Tuhan. Sama halnya dengan anak-anak sekolah minggu, dimanapun kalian berada, Amang sarankan tetaplah meminta kepada Tuhan karena kita akan aman di tangan Tuhan. Sesuai dengan topik minggu kita pada pagi hari ini, aku aman karena Allahku. Sekali lagi ya, aku aman karena Allahku. Jadi demikianlah firman Tuhan yang bisa Amang sampaikan kepada adik-adik. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk kepada
kreativitas yang mungkin dibawakan oleh abang-abang dan kakak-kakak guru sekolah minggu, dan kiranya firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini boleh menjadi semangat baru bagi adik-adik untuk menjadi anak-anak yang lebih takut kepada Tuhan dan tetap selalu berdoa kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa ya adik-adik, kita lipat tangannya, kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk tidak takut, untuk tidak sedih, untuk tidak merasa sendiri, karena kami tahu bahwa ada Tuhan yang selalu ada di sisi kami, di sisi anak-anak sekolah minggu. Kami tahu ya Tuhan, kami sering merasa sendiri, kami sering merasa sedih, kami sering merasa takut, namun kini kami mau menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang selalu melindungi kami, anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu. Begitu juga ya Tuhan, buat orang tua kami, lindungilah mereka agar mereka tetap dalam keadaan aman, baik di dalam pekerjaannya maupun dalam mendidik dan menjaga kami. Begitu juga ya Tuhan buat guru-guru sekolah minggu kami, abang-abang kami dan kakak-kakak kami serahkan seluruhnya kepada Tuhan agar mereka tetap selalu aman dan tetap selalu memberikan perhatian kepada kami, anak-anak sekolah minggu, agar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan bahwa kami adalah anak-anak yang penuh dengan dosa. Kiranya Tuhan mengampuni segala kesalahan yang kami perbuat, agar kami tetap menjadi anak-anak yang selalu menerima pertolongan daripada-Mu. Kami serahkan seluruhnya ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh calon pendeta Huta Gaul. Wow. Gimana? Keren atau tidak? Mengerti atau tidak Bang? Kakak Budan ngerti atau enggak? Mengerti. Mengerti Keren, ya? keren, Keren keren, ya? keren. Jadi intinya Tuhan adalah tempat, Perlindunganku, Tuhan adalah penolong. mantep. Jadi adik-adik, kreativitas kita selanjutnya itu lebih berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Apa itu? Apa tuh? Apa tuh? Penasaran kan? Iya Penasaran? ini nungguin ya. Harusnya saya ngomong. Oh gitu. iya. Saya ngomong Oke gitu. oke iya oke. Jadi kreativitasnya untuk hari ini, untuk minggu ini kita akan menghafal ayat Oh, Ayat apa itu? ayat Ayat. apa nih? dari Mazmur 91 ayat 2b. Apa tuh? Tunggu. Amang kan pendeta. Oh iya. Hei. Amang bisa nggak? Oh bisa dong. Apa itu? Coba Amang. Ini ya. Jika tadi adik-adik memperhatikan cerita firman Tuhan, pasti adik-adik sudah tidak asing lagi dengan firman ataupun ayat hafalan ini ya. Ayat hafalan kita tertulis di Mazmur pasal 91 ayat 2b. Sudah ada yang tahu isinya? Kalau lupa, kalau belum ingat, kita sama-sama menghafal ya. Oke, isi dari Mazmur pasal 91 ayat 2b adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Mantap. Begitu. Bisa nggak? Coba Kak Pudan dulu. Coba Kakak Budan dulu. Kakak Wow. Budan hafalin ayatnya tutup mata. Jangan. Jangan tutup mata. Tutup telinga. Itu kalau tutup mata tidur. Oh, tidur. Tutup telinga. Tutup telinga tuli. Oh Ah. iya, oke. Berarti harus tutup mulut. Gak bisa ngomong. Oh, nggak bisa Oh ngomong iya, ya? aduh. Iya. Betul. Oke deh, coba ayat hafalan yang tadi yang dibilang Amang calon pendeta. Mazmur 91 ayat 2b isinya adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Wow. Mantap banget. Hafal Ya ya. dong, kan Jangan kalah ya sama abang-abang dan guru-guru sekolah minggunya ya. Oke. anak sekolah minggu HKBP Merak pintar-pintar Amang. Mantap. Jadi Oh, adik-adik sebentar. Apa itu lagi? Amang tadi kan udah.
Ah, Kak Pudan kan udah. ah. Bang Triwin, ayo coba. Ayo, Coba Bang. ayo. Sambil ngadap belakang. Oh, Ayo, coba Bang. boleh. Wes. Ini hebat nih ya. Hebat. Mazmur 91 ayat 2b. Apa Bang? Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang Ya. Wah. Betul nggak Kak Pudan? Enggak, udah salah itu. Salah. Ulang, Yang sekali lagi, sekali benar. lagi. Coba dong. Mazmur 91 ayat 2b. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Iya. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Iya, ya. Selamat ya. Oke, hadiah dipotong pajak. Oke, baik. Oke, ya. Adik-adik yang di rumah, nanti adik-adik menghafal sambil direkam oleh orang tua. Betul. Dan hasil rekamannya dikirim ke grup sekolah minggu orang tua dan para guru sekolah minggu. Jadi adik-adik harus menghafal dengan baik-baik, pelan-pelan aja, nggak usah laju-laju gitu. Ya. Slow but sure. Artinya, Apa itu? Pelan tapi pasti. Iya. oke, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita angkat satu pujian kita yang diambil dari Kidung Jemaat yang berjudul Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Adik-adik sekalian, ayo bangkit berdiri. Lebih girang kita tutup ibadah kita ini, kita bernyanyi. Mainkan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik adik-adik, kita hari ini sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab, dan kita sudah Kreativitas. kreativitas. Tapi saatnya kita harus berpisah. Sedih Amang, sedih? Sedih. Oh, saya pikir ketawa ini. Iya, beda dikit. Beda dikit. Kok beda ya? Iya, memang ini model sedih saya nih. Oh gitu. Oh gitu. Sedihnya agak-agak gimana gitu ya? Agak-agak nyebelin ya. Iya. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita serahkan kepada Amang calon pendeta Hutagaul. Ya, baik adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
Baik adik-adik, ibadah kita kali ini telah selesai. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Dadah! Dung, dung, tak, dung, 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 tak, dung, dung, dung. Ibadah online sekolah minggu sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dan jangan lupa Subscribe. Like, komen dan share.